Ini Mian-Mian, kan? Nanti kalau kamu sudah sampai di desa, setiap hari akan dipaksa kerja oleh para bujangan desa, dan tidak diberi makan, bahkan dipukuli, baru kamu akan tahu rasa. Ah, jangan pukul Mian-Mian. Mian-Mian anak baik, kok. Mian-Mian bisa bekerja. Dasar binatang. Sudah menakuti cucuku. Cepat berdiri. Mian-Mian, ini kakekmu. Siapa yang memukulmu? Kakek, Ayahmu bilang, dia mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Kakek sudah menantikan kedatanganmu setiap hari, nak. benarkah? Tentu saja dong. Ayahmu di rumah sudah menyiapkan banyak makanan. Menunggu kita pulang untuk makan. Perut Mian-Mian kecil. Makan sedikit. Jangan menghabiskan uang untuk Mian-Mian. Apa itu uang atau bukan uang? Hanya menambah beberapa lauk saja. Semua ini disiapkan untuk Mian-Mian. Tidak tahu kamu suka makan apa. Jadi dibuat seadanya. Mian-Mian tidak suka lauk pauk ini, ya? Hanjiang, singkirkan semua. Tidak, tidak. Mian-Mian di panti asuhan. Belum pernah makan. Makanan seenak ini. Apa ini menghabiskan banyak uang? Jangan membuatnya merasa terbebani. Tidak perlu. Semua ini tidak perlu bayar kok. Tidak perlu bayar? Betul. Daging sapi ini dari ternak kita sendiri. Ikan dan udang ini. Semua kita tangkap dari sungai kita. Kepiting besar ini bisa ditangkap? Betul. Ini hasil khas desa kita. Benarkan, ayah? Betul, betul. Jadi, Mian-Mian jangan khawatir soal uang. Ayo makan, ya. Nanti kalau Mian-Mian sudah besar, pasti akan membalas kebaikan kalian. Sini, sini. Duduk yang benar. Mian-Mian, kami mengadopsimu. Bukan untuk mengharapkan balasanmu. Mian-Mian. Ayah ini cuma petani. Tidak berharap. Ada gadis yang mau menikah denganku. Kamu bisa datang ke rumah kami. Sudah memenuhi keinginan ayah untuk punya anak. Jadi, Mian-Mian jangan khawatir soal uang. Ayo. Ayo makan, ayo makan. Ayah, nanti aku mau ke ladang. Jangan buru-buru, makan dulu. Setelah selesai makan, kita ke ladang bersama, ya? Asyik. Mau ikut? Sini, sini. Mian-Mian. Kakek membuatkan belalang dari daun untukmu. Suka? Kakek, Mian-Mian mau bantu. Bukan begitu. Kulitmu kan halus, mana bisa melakukan pekerjaan ladang? Kulitmu kan halus, mana bisa melakukan pekerjaan ladang? Mian-Mian tidak kuat menggendongnya. Mian-Mian sangat kuat, kok. Mian-Mian, Ginseng berusia 1000 tahun. Bagaimana? Ada yang terluka? Maaf, Mian-Mian. Mian-Mian merepotkan kalian. bukan salahmu, salah ayahmu. Tidak menahanmu. Bagaimana bisa jadi ayah? Ayah akan segera membawamu ke rumah sakit. Betul, betul, ayo kita periksa. Apakah ada tulang yang terluka? Mian-Mian benar-benar tidak apa-apa. Kita belum mengambil keranjang punggung kita. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Kalian duluan saja. Mian-Mian di panti asuhan. Sering jatuh dan terbentur. Dia mudah dirawat. Tidak akan mudah terluka. Mian-Mian datang ke rumah kita. Dia adalah harta keluarga Lu. Kalau kau sampai membuat Mian-Mian jatuh dan terbentur lagi seperti dulu, aku tidak akan memaafkanmu. Ini juga pertama kalinya aku jadi ayah. Tidak akan lagi. Kenapa mereka belum pulang juga? Di tempat seperti itu, banyak sekali orang jahat. Kau sudah pulang.
Ini pasti Mian Mian, ya? Manis sekali. Han Jiang. Manis sekali, ya? Mian Mian, panggil Bibi. Halo, Bibi. Kak Sang, Kak Li. Kenapa kalian datang? Apa-apaan sih? Keluargamu punya anggota baru. Tentu saja kami harus merayakannya. Kami sudah membawakan hadiah untukmu. Ayo, Gui Hua, berikan. Mian Mian, ini semua. Untukmu. Ayo, ambil semua. Tidak, tidak boleh. Bibi kepala panti bilang, hanya yang bekerja yang dapat hadiah. Mian Mian tidak membantu kalian bekerja. Mian Mian gak boleh terima barang kalian. Lihat, pinter banget ya dia. Dapat cucu kayak gini, paman lu pasti mimpi indah. Sampai ketawa bangun. Bukan cuma ketawa bangun, itu malah senang sampai nggak bisa tidur. Iya dong. Tapi ngomong-ngomong, kalian jangan kasih yang mahal-mahal. Kami di rumah nggak kekurangan apa-apa. Iya, iya, iya. Nggak mahal kok, ini cuma mobil-mobilan. Mian-Mian harus terima ya. Mian Mian juga boleh punya mobil-mobilan? Terima saja. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Ayo lihat. Ini yang kamu sebut mobil-mobilan? Mian-Mian nggak suka? Sini, pilih satu. Banyak banget. Di rumahku 3 anak cowok, nggak ada anak cewek. Mau nggak jadi anak angkatku? Kak Zhang. Jangan pamer mobil-mobilan jelekmu. Keluar buat malu-maluin. Mian Mian masih kecil banget. Bisa mainin? Kataku sih, Mian Mian harusnya jadi anak angkatku. Semua ini buat Mian Mian. Suka tidak? Kalau suka, mau panggil aku ibu angkat tidak? Aku juga. Aku juga. Sudah. Cucuku sendiri, aku saja belum puas menyayanginya. Paman dan bibi sekalian, hadiah yang kalian berikan untuk Mian Mian terlalu mahal. Apa mahalnya? Dibandingkan dengan bantuan ayahmu kepada kami, ini tidak seberapa. Ayahku, Betul, Han Jiang dulu. Setelah susah payah masuk universitas, dia pergi dari tempat kita yang miskin ini. Sekarang dia kembali dan mengajak kita semua untuk menjadi kaya bersama. Betul, ayahmu itu dulu mengajak kita. Satu desa mendirikan perusahaan. Tahun pertama saja sudah membuat kita keluar dari kemiskinan. 10 tahun berlalu, grup perusahaan itu sudah menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Loh, Ini adalah ginseng varietas terbaru. Yang baru saja aku teliti. di pasaran, setidaknya jutaan per batang, kan? Setelah batch ini diluncurkan, setidaknya puluhan juta per batang. Mian-Mian, di area ini. Dan juga area ini, totalnya menanam puluhan ribu batang ginseng. Ini semua milik kami. Aku beritahu ya, ini adalah ginseng yang akan kuberikan pada Direktur Lu. Aku sudah meminta bantuan banyak orang, dan menghabiskan 5 juta untuk membelinya. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, kau juga tidak akan bisa hidup tenang. Tunggu saja sampai aku berhasil mendekati Direktur Liu. Aku ingin lihat apa kau masih berani bicara seperti ini padaku. Bukankah kau bilang ada orang yang akan datang, menjemput kita di pintu masuk desa? Mana orangnya? Direktur Lu sangat sibuk. Mungkin dia sudah lupa. Bagaimana kalau kita masuk desa dan melihat-lihat? Ayo, ayo. Cepat, cepat. Jalanan macam apa ini? Cari seseorang untuk menanyakan arah. Panas sekali. kakek, Mian-Mian menemukan satu ginseng lagi. Mian-Mian memang hebat. Nanti malam, kakek akan menggunakan ini untuk membuat sup ayam ginseng untuk Mian-Mian. Ya? Kalian berdua, tolong tunjukkan jalan pada kami. Pergi dan lihat. Kenapa kau? Kak Wan King, Kalian saling kenal? dulu dia satu panti asuhan denganku. Ini kakekmu. Jangan-jangan itu ayahmu. Berpakaian seperti pengemis. Ayah dan kakek Mian-Mian baik sekali. Jangan bicara begitu tentang mereka. Hampir lupa.
Kamu tidak sepertiku yang terlahir untuk hidup enak. Nasib rendahan cocoknya di sarang miskin. Kamu itu cocoknya menjadi orang kampung seumur hidup. Aduh, jangan-jangan dia punya kutu. Jojo dari kami. Kalian bicara apa? Berani-beraninya bicara tentang cucuku. Awas saja kalau aku tidak sopan padamu. Kenapa? Kamu mau memukul orang? Memukul orang? Mana ada orang? Aku cuma melihat 2 ekor anjing menggonggong sembarangan. Dasar orang desa. Kasar sekali. Memangnya kenapa kalau orang desa? Kakek, ayo kita pulang. Kita tidak mau membuang waktu dengan orang-orang jahat ini. Ginseng rajaku. Dasar tidak berguna. Ini ginseng raja yang kubeli seharga 5 juta. Ambilkan. Cuma sedikit kotor. Dicuci masih bisa dipakai. Bisa dipakai apanya? Ginseng rajaku ini sudah rusak akarnya. Sudah tidak ada harganya lagi. Ini 5 juta. Jual dirimu pun tidak akan cukup untuk membelinya. Ini semua salah mereka. Kalian harus ganti rugi. Kamu sendiri yang tidak hati-hati berjalan lalu terjatuh. Apa hubungannya dengan kami? Benar, sudah sebesar ini, jalan saja tidak becus. Apa kamu ada masalah di sini? Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku terjatuh? 5 juta ini kalian harus ganti rugi. Kalau kalian tidak mau ganti rugi, aku akan lapor ke inspektur sekarang, biar dia menangkap kalian dan memenjarakan kalian. Ginseng sekecil ini, kamu berani-beraninya menipu? Memalukan sekali. Bahkan tidak sebesar setengah ginseng di ladang kami. Setengahnya saja tidak ada. Apa kamu tahu berapa harga ginseng rajaku ini? Sudah. Kita berikan saja dia 1 ginseng. Yang lebih besar dari ini. Bagaimana? Anggap saja memberi sedekah. Ginseng dengan kualitas seperti ini. Aku rasa kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 1 akar pun, kan? Mian-mian tidak hanya bisa mendapatkannya, tapi juga bisa mendapatkan banyak. Dari mana bisa dapat ginseng sebesar itu? Dari ladang kami, dong. Masih banyak lagi. Dasar kalian berdua orang kampung. Pamer apa sih dengan setumpuk lobak itu? Aduh. Kubilangnya, di bawah alismu itu, ada 2 lubang, itu untuk bernapas. Ginseng sebesar dan sebagus ini, tidak bisa kalian kenali? Berpakaian rapi seperti manusia, tapi pengetahuannya tidak sebanyak kami orang desa. Kak Wan King, Mian-mian sarankan kakak hati-hati. Ginseng ini lebih mahal daripada raja ginseng milik kakak itu. Mungkinkah ini? Berapa sih harga lobak busuk ini? Jangan. Hancur semua. Dasar bodoh. Kau tahu berapa harga 1 batangnya? Berapa harganya? 1 batang dengan kualitas seperti ini bisa mencapai puluhan juta. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Ini semua adalah varietas baru yang khusus diteliti oleh ayahku. Di pasaran belum ada 1 pun. Aku beritahu ya, 1 batang ini kami ganti rugi untukmu. Kalian sendiri yang merusaknya. Sekarang mari kita hitung, bagaimana kalian akan mengganti rugi. Beberapa batang yang tersisa yang kalian injak ini? 1, 2, 3. Dikurangi yang kami ganti rugi untuk kalian. Kalian harus ganti rugi kami, 20 juta. Aduh, grup Gu bilang, mau datang menemuiku untuk tanda tangan kontrak. Kenapa belum datang juga? Sudah waktunya pulang dan masak untuk Mian-mian. Afu, ayo. Kita jemput orang di ladang. Tunggu. Kalian berdua orang kampung. Dari mana dapat ginseng sebagus ini? Bahkan aku saja tidak bisa membelinya. Apalagi kalian. Ini semua ditanam sendiri oleh ayahku. Terus saja mengarang. Ginseng sebesar ini, setidaknya butuh ribuan tahun untuk bisa tumbuh. Kalian pasti mencurinya. Direktur Lu bukannya tinggal di sekitar sini? Jangan-jangan ini dicuri dari rumah Direktur Lu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tapi mereka merusak ginseng yang ayah tanam dengan susah payah. Nak, cepat bereskan. 2 orang gila ini, mereka memfitnah bahwa ginseng itu dicuri oleh Mian-mian. Oh, ada lagi yang membela, ya? Kamu pasti ayah miskin dari anak kecil ini, kan? Kalian siapa? Kamu orang miskin. Pantas tahu siapa aku. Kau anak pungut murahan, menaruh ginseng curian dari orang lain di sini. Sekarang kami akan pergi.
memberikan ginseng-ginseng itu kepada pemiliknya. Biarkan mereka menghukummu. Ginseng-ginseng ini semua Mian-Mian. Gali dari tanahnya sendiri. Mian-Mian tidak mencuri. Ayah tahu. Kalian berdua di tanah kami. Menghina putriku mencuri barang. Apa kalian pikir aku sebagai ayahnya? Sudah mati? Kau mau main tangan? Orang miskin ini demi uang bisa melakukan apa saja. Cepat pergi. Cari Direktur Lu. Tidak mau buang waktu dengan kalian para berandal. Tidak bagus, mereka mau kabur. Dafu, cepat kejar mereka. Bu, ada sapi. Aku tidak buta. Cepat lindungi aku di belakang. Tidak bisa. Aku juga takut. Bangun. Hahaha. Memang Dafu keluarga kita yang terbaik. Rasakan. Beraninya kalian. Kalian tahu aku siapa? Dasar gadis sialan. Tunggu aku bangkit. Ayah, Mian-Mian lapar. Ayo kita pulang makan. Ayo pulang makan. Pasti banyak makan tanah, ya? Kalau begitu, aku tidak akan mengundang kalian. Pulang untuk makan, ya. 3 jalang. Cepat bantu aku naik. Dasar tidak berguna. Menyuruhmu bertanya jalan. Siapa suruh kamu bertanya padanya? Nanti kalau kita sudah bertemu Direktur Lu dan berhasil mendapatkan kerja sama itu, saat itu kita bisa menyingkirkan beberapa orang di desa ini. Bukan hal yang mudah? Kalau begitu, cepat tanya. Hei, kamu tahu tidak? Di mana rumah Direktur Lu? Jalan apa? Direktur Lu. Direktur apa? Direktur Lu. Direktur Lu. Barang antik apa? Direktur Lu. Mengumpulkan barang antik apa? Aku bertanya, kamu tahu tidak? Di mana rumah Direktur Lu di desa Dahe? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ada di depan, rumah ketiga. Rumah ketiga itu yang ini. Masuklah. Ayah, minum air. Kenapa kalian ada di sini? Ini rumah kami. Kalau bukan di sini, kami harus di mana? Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar datang ke rumah kami untuk numpang makan. Yang tidak tahu malu itu kalian, kan? Kami sudah mencari tahu dengan jelas. Ini rumah orang lain. Kenapa datang ke rumah orang lain? Tidak perlu ditanya lagi. Pasti mau mencuri. Kulihat semua ginseng kalian ini. Pasti hasil curian, kan? Yang menyelinap masuk ke rumah orang lain. Itu kalian, kan? Rumah kami tidak menyambut kalian. Tidak dengar putriku bilang apa? Pergi dari rumah kami. Ayah, cepat usir 2 orang ini dari rumah kita. Apa? Kalian menerobos masuk ke rumah orang lain? Masih mau memukul orang? Aku beritahu kalian, orang-orang di sekitar sini akan datang semua kalau aku berteriak. Kulihat kalian, masih berani menyentuh kami atau tidak? Oh, kalau begitu teriaklah. Jangan sampai kamu menyesal. Tolong, ada pencuri. Siapa itu? Siapa? Mana ada pencuri? Sudah bosan hidup, ya? Mencuri dari orang desa kami? Cuma mereka bertiga. Menerobos masuk rumah orang. Kalian bertiga, tidak ada yang bisa lari. Lihat kalian mau lari kemana? Apa yang kalian lakukan? Paman dan bibi itu tiba-tiba menerobos masuk rumah kami. Entah dari mana. Datang 2 orang gila. Mian-Mian, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Bersikaplah baik. Pergi. Lepaskan kami. Bawa mereka. Cepat pergi. Kalian semua bodoh. Mereka bertiga menerobos masuk rumah orang. Kenapa kalian menangkap kami? Apa maksudnya menerobos masuk rumah orang? Itu rumah mereka? Apa? Cepat, ayo pergi. Mungkinkah si kampungan itu? Pasti bawahan Direktur Lu. Makanya dia tinggal bersama Direktur Lu. Tidak bisa. Hari ini kami harus bertemu Direktur Lu. Ayah,
Ada apa? Mian-Mian mau main di luar sebentar. Membangun kandang angsa. Kalau begitu, Mian-Mian main dulu ya. Ayah akan segera datang. Menemanimu membangun kandang, oke? Ya ampun. Ya ampun, sebentar lagi. Tinggal sedikit lagi. Kalau kamu bisa, coba saja. Aku sudah bilang jangan makan terlalu banyak. Makan seperti babi. Aku tidak percaya kamu. Tidak lewat pintu depan. Malah memanjat tembok di sini. Siapa suruh anak sialan itu? Ayah murahan itu. Bersikeras jadi anjing penjaga Direktur Lu. Pasti akan menghalangi kita lagi. Apa-apaan sih? Jelas-jelas kita mau bertemu Direktur Lu. Kenapa dia menghalangi kita? Kalau mereka terbangun, nanti kita diusir lagi. Suara itu Kak Wan King dan ibu barunya. Apa yang mau mereka lakukan lagi? Dapat. Kamu membuatku lelah sekali. Cepat. Kamu ini bisa atau tidak sih? Naik sana. Kak Wan King, kamu kepanasan ya? Hari ini suka sekali main air ya? Dasar kamu anak kampungan. Mian-Mian. Suan King. Ada apa di dalam? Kalian mengganggu putriku lagi? Tidak. Sudah kubilang pada kalian berdua ya. Kalau sampai aku melihat kalian berdua, akan kupatahkan kaki kalian. Tidak takut kan? Tidak sama sekali. Mian-Mian kan tidak akan takut pada dua orang jahat yang bodoh itu. Anak pintar. Sudah jam berapa ini? Kalian berdua, kenapa belum tidur? Suara apa tadi? Tidak apa-apa. Tadi itu ada babi hutan masuk. Sudah diusir. Bukan. Bagaimana babi hutan bisa masuk? Apa babi hutannya sudah jadi siluman? Dia melompati pagar. Kalau begitu besok aku harus cepat-cepat memperbaiki pagar. Jangan sampai Mian-Mian terluka. Sudah malam, aku mau tidur. Betul. Anak kecil memang harus banyak tidur agar cepat tinggi. Ayah, selamat malam, kakek. Nah, kapan kamu ada waktu? Ayo cepat adakan pesta. Penyambutan Mian-Mian ke keluarga. Kalau Mian-Mian tidak segera masuk silsilah keluarga, kakek khawatir dia akan direbut orang. Kalau begitu besok saja. Lebih cepat lebih baik, kakek juga lebih tenang. Besok bagus, besok bagus. Bukankah hari ini kamu bilang mau menjemput pihak kerjasama untuk tanda tangan kontrak? Tidak jadi. Sebelumnya grup Gu terus memohon untuk tanda tangan kontrak denganku. Hari ini entah kenapa. Nanti aku telepon dan tanyakan. Ayah, tidurlah lebih awal. Besok pagi aku akan urus masalah pesta penyambutan. Ayah tidak perlu khawatir. Baik, baik, baik. Kamu juga tidurlah lebih awal. Direktur Lu. Anda tidak berniat tanda tangan kontrak dengan grup dahe saya ya? Baik, baik, baik. Saya sekarang juga akan telepon dan tanyakan. Ada apa sebenarnya? Besok pasti ada orang yang akan menemui Anda untuk tanda tangan kontrak. Halo, Halo, suamiku. Aku tahu aku salah. Besok aku janji. Aku janji akan membuat Direktur Lu menandatangani kontrak itu. Anda tenang saja. Jika besok kau tidak bisa bertemu Direktur Lu lagi, kembalilah ke panti asuhanmu. Baju jelek apa ini? Baunya busuk sekali. Akhir-akhir ini beredar kabar, Direktur Lu akan mengadakan pesta penyambutan keluarga untuk putrinya. Kita harus mencari cara untuk menghadiri pesta itu. Hanya dengan begitu kita bisa bertemu Direktur Lu dan menandatangani kontrak dengannya. Kenapa tidak langsung masuk saja? Akhir-akhir ini para penduduk desa itu menjaga kita berdua seperti apa saja. Hanya dengan cara ini kita bisa masuk. Begitu aku bertemu Direktur Lu, aku pasti akan menghabisi mereka semua.
Cepat. Berhenti. Mau apa kalian? Kakak, kami mengantar makanan untuk pesta penyambutan. Putri Direktur Lu. Lepaskan maskermu. Lewat. Pestanya semewah itu. Pasti rumah Direktur Lu. Kenapa masih ada makanan? Apa yang dilakukan dua pengantar makanan itu? Koki memanggil kalian untuk membantu. Kamu tahu siapa aku? Panggil saja aku. Ibu, sebelum Direktur Lu keluar, kita jangan gegabah. Baik, kami datang. Ayo, ayo, ayo. Paman, apa ada hidangan lain? Tidak ada lagi, sudah lengkap semua. Kamu ingin aku menyuruh mereka berdua melakukan pekerjaan kasar? Paman Koki, andalkan kamu. Kah, apa yang harus kita lakukan? Ada sesuatu yang perlu kalian berdua sembelih. Apa-apaan ini? Kalian yang bekerja di bidang ini, masa tidak bisa menyembelih katak? Jangan-jangan kalian menyusup masuk, ya? Bisa, bisa. Kalau bisa, kenapa tidak cepat? Pesta penyambutan ini disiapkan oleh Direktur Lu untuk putri kesayangannya. Cepatlah, sembelih dengan hati-hati. Cepat. Cepat singkirkan itu. Daripada menyuruhku menyentuh ini, lebih baik bunuh saja aku. Cepat, cepat, cepat sembelih itu. Setelah selesai, masih ada 2 ayam lagi yang harus disembelih. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Kenapa lari begitu cepat? Ayah, kakek, di sana ada 2 orang aneh. Itu nanti saja kita bicarakan. Mian-mian. Kakek hari ini mau memberimu sesuatu. Kakek mau kasih mian-mian apa? Ini dia. Ini adalah pusaka keluarga Lu kita. Selama kamu memakai liontin giok ini, apapun yang terjadi pada keluarga Lu kita nanti, Mian-mian akan selalu menjadi pewaris keluarga Lu kita. Mian-mian akan selalu menjadi pewaris keluarga Lu kita. Kakek, ini terlalu berharga untuk mian-mian. Pakai saja. Pakai saja. Mian-mian, tadi kamu mau bilang apa? Tadi mian-mian mau bilang. Mari kita sambut Putri Grup Dahe. Mian-mian, acaranya akan segera dimulai. Pergilah. Aku Nyonya Grup Gu yang terhormat. Kenapa harus melakukan hal seperti ini? Emma, sabar sebentar lagi. Kita sebentar lagi akan bertemu Direktur Lu. Semoga saja. Nanti aku pasti akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf pada kita. Kalau begitu, mari kita sambut Putri Grup Dahe. Kenapa dia? Hei, kamu mau apa? Apa kalian tahu hari ini hari apa? Berani-beraninya kalian mencari perhatian. Cepat usir dia. Bagaimana kalau Direktur Gu marah dan tidak mau menandatangani kontrak dengan kita? Kalian siapa? Kenapa kalian merusak pesta penyambutan yang ayah siapkan untuk mian-mian? Siapa kami tidak penting. Cepat turun. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Pergi. Ada apa ini? Berani-beraninya main fisik. Dasar bodoh. Kalau bukan karena kami mencegahnya, anak kecil ini pasti sudah membuat masalah besar. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang baru saja kau katakan? Aku merasa
Suara itu familiar sekali. Mian Mian juga merasa familiar. Apapun yang ingin kalian lakukan, cepat pergi dari sini. Kami bisa turun, tapi anak kecil ini juga harus ikut diusir. Tidak mungkin. Kalian siapa? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kenapa lagi-lagi? Dua orang gila ini? Bagaimana orang-orang kita menjaga pintu masuk desa? Siapa yang membiarkan mereka masuk? Mereka berdua ini banyak akalnya. Nanti saja kita usir mereka. Kak Wan King, kakak sudah pergi ke rumah baru yang kakak inginkan. Kenapa masih datang mengganggu kehidupan baru Mian Mian? Di mana-mana ada kalian saja. Kalau bukan karena kalian merusak pesta penyambutan Putri Direktur Lu, aku tidak akan peduli pada kalian. Mian Mian ada di rumahnya sendiri. Bagaimana bisa disebut berkeliaran? Jangan terlalu percaya diri. Pesta penyambutan Putri Direktur Lu, katamu, cuma jadi pelayan saja. Sudah merasa jadi tuan rumah. Betul. Kalian semua harus berterima kasih pada kami. Kalau bukan karena kami mencegahnya, aku beritahu kalian, kalian akan menyesal. Mian-Mian kami begitu penurut. Masalah apa yang bisa dia buat? Justru kalian berdua yang tidak tahu diri. Betul. Pesta penyambutan yang bagus. Dirusak oleh kalian berdua. Yang merusak pesta penyambutan itu dia. Pesta penyambutan Putri Direktur Lu. Dia malah bernyanyi dan menari di sini. Kalian semua orang kampung akan menyesal. Kalian kenal Direktur Lu? Ayah, bukankah hari ini pesta penyambutan Mian Mian? Siapa itu Direktur Lu? Dasar udik. Masih tanya siapa Direktur Lu? Mian Mian, Direktur itu. Artinya ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi itu. Artinya bos. Jadi, Direktur Lu sama dengan bos Lu. Aku tahu, ayah adalah Direktur Lu. Kalau begitu, Putri Direktur Lu adalah Mian Mian. Apa itu Direktur Lu? Kedengarannya? Keren sekali, ya. Seharusnya, orang kota sepertinya memanggil begitu. UFO CEO. Itu artinya bos. Bu, dengar tidak? Dia bilang ayahnya Direktur Lu. Dia Putri Direktur Lu. Iya, kan? Direktur Lu harus sejatuh apa? Sampai bisa jadi seperti mereka? Memangnya kami kenapa? Keluarga Direktur Lu harus semiskin apa? Sampai memakaikan anaknya. Baju lusuh seperti ini? Baju ini masih bisa dipakai. Kenapa harus dibuang? Mian Mian tidak akan boros. Uang ayah masih harus dipakai untuk membangun jalan besar di desa dan membuka lahan kosong. Mian Mian, tidak perlu menjelaskan pada mereka. Kita tahu siapa diri kita. Itu sudah cukup. Siapa kalian? Petani miskin. Memang benar, tidak perlu diucapkan. Karena terlalu memalukan. Makanya jangan diucapkan. Miskinnya jangan berhayal. Masih saja direktur. Putri direktur. Omong kosongnya sudah sampai ke langit. Pak Lurah datang. Pak Lurah datang. Pak Lurah. Mian Mian, putri kecil grup dahe kita. Paman Lurah tidak terlambat, kan? Direktur Lu, siapa dua orang ini? Kalian memanggilnya apa? Direktur Lu? Bagaimana mungkin dia Direktur Lu? Dia memang direktur Lu. Bagaimana mungkin orang seperti ini? Kalian bahkan tidak percaya kata-kata Paman Lurah? Dasar dua orang bodoh. Sudah pantas masuk museum. Direktur Lu selama ini, hasil penelitian dan uang yang disumbangkan ke desa. Semuanya melalui tangan saya. Itu semua puluhan juta, jumlah yang besar. Bagaimana mungkin saya salah mengenali? Dia cuma petani miskin. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu untuk disumbangkan? Direktur Lu memang bertani, tapi dia juga di ladang, melakukan penelitian. Kalian itu ditipu olehnya. Jangan-jangan dia cuma untuk Direktur Lu. Jadi asisten. Biasanya, dia membantu Direktur Lu dan berinteraksi dengan kalian. Makanya kalian mengira dia adalah Direktur Lu. Betul. Paman Kepala Desa, mereka ini bodoh. Kita tidak perlu menjelaskan pada mereka. Kalau begitu, silakan kalian pergi dari sini. Hari ini adalah pesta penyambutan Mian Mian. Kami seisi desa tidak menyambut kalian. Cepat pergi, pergi. Pergi. Kau keluar. Lepaskan aku. Pinggangku. Berani-beraninya kau menyerang kepala desa kami. Kau sudah bosan hidup ya? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku beritahu ya. Kalau suamiku tahu, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lepaskan aku. Kami minta maaf, oke? Berapapun yang kalian mau, kami akan bayar. Siapa yang mau uang busuk kalian? Pergi jauh-jauh dari sini. Tiny Yu, serang.
Aduh, maaf sekali ya. Orang yang saya kirim untuk menemui Anda hari ini, sampai di rumah Anda, tidak bertemu. Itu waktu saya mengantar kepala desa ke rumah sakit sore itu. Tentu saja itu bukan salah Anda. Ini semua masalah saya. Mohon berikan grup GU kami satu kesempatan lagi. Sore ini memang benar. Saya ada urusan di luar. Begini saja. Besok saya akan mengajak putri saya ke kota untuk berbelanja. Sekalian mampir ke grup GU. Baik, baik. Terima kasih, Direktur Lu. Terima kasih, Direktur Lu. Kalian berdua masih berani kembali? Kalau bukan karena jalan kecil itu dan ayahnya, kita pasti. Saya tidak peduli alasan apapun. Seharusnya saya tidak pernah mengirim kalian berdua yang tidak berguna itu. Suamiku, tenanglah. Bagaimana saya bisa tenang? Pakaian apa yang kalian berdua pakai ini? Kalian pergi kemana hari ini? Pergi menari di lapangan? Kalau kerja sama ini gagal, keluarga GU kita akan hancur, tahu tidak? Kalian berdua akan kelaparan. Lalu bagaimana? Untungnya aku punya koneksi. Direktur Lu bilang, dia akan datang sendiri untuk membahas kerja sama dengan kita. Benarkah? Berarti aku bisa bertemu Direktur Lu lagi? Kalian berdua. Kali ini saat bertemu Direktur Lu, minta maaf yang benar. Kalau sampai ada kesalahan lagi, aku akan menguliti kalian berdua. Mian, cuci semua baju ini. Ayah tidak perlu mencuci lagi. Ayah, kenapa ayah mencuci baju itu lagi? Bukankah sudah kubilang? Ayah sedang tidak enak badan. Biar aku saja yang mengerjakannya. Bukan? Aku tidak mencuci. Tapi Han Jiang, buburmu sekarang semakin enak saja. Aku tidak membuatnya. Aku baru bangun. Aku pulang. Acar di rumah habis. Ini Mian baru saja meminjam dari Bibi Li. Baju di luar itu kamu yang cuci? Apakah Mian mencucinya tidak bersih? Kalau begitu Mian akan mencucinya lagi. Mian, sarapan ini kamu yang buat? Mian tidak bisa memasak. Masakan yang rumit. Mian, kamu tidak perlu melakukan ini. Kenapa tidak? Dulu di panti asuhan, Mian sudah mulai merawat adik-adik yang lebih kecil dariku. Mian ingin menjadi anak yang berguna. Apa ayah jahat padamu? Tidak. Ayah dan kakek adalah orang-orang terbaik di dunia bagiku. Mian, kita ini keluarga. Meskipun kamu tidak melakukan apa-apa, ayah dan kakek akan tetap menjadi orang yang paling mencintaimu. Benar, Mian. Bagi kakek, kamu tidak perlu bersikap dewasa seumur hidupmu. Meskipun Mian membuat lubang di langit, kakek akan memperbaikinya untukmu. Mian mengerti. Ayah akan memasak. Direktur Lu, saya sudah sampai di pintu desa. Apa kita berangkat ke kota Hai sekarang? Baik, saya segera ke sana. Ayah pergi bekerja saja. Mian akan jadi anak baik di rumah. Anak nakal. Ayah hari ini pergi untuk membelikanmu baju. Kalau kamu tidak ikut, bagaimana ayah bisa membelinya? Benarkah? Terima kasih, ayah. Kali ini aku sudah habis-habisan. Kalau kamu masih tidak bisa mendekati Direktur Lu, jangan kembali ke keluarga GU. Tenang saja, Bu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bu, ayah bukannya bilang, Direktur Lu hari ini akan membawa putrinya kemari. Bagaimana kalau kita belikan sesuatu untuk putri Direktur Lu? Kalau kita bisa membuatnya senang, kita sudah setengah berhasil. Kamu lumayan juga otaknya. Tuan, Anda bilang apa? Aku bilang aku mau barter. Ini di sini.
Sialan. Kenapa kalian lagi? Tolong cepat bayar. Bayar? Di toko ini, kamu bahkan tidak mampu membeli satu kancing pun, kan? Nyonya Gu, Anda sudah datang. Cuaca panas sekali. Minumlah ini. Toko kalian sekarang. Ambang batasnya serendah ini, ya? Siapa saja bisa masuk. Nyonya Gu, kami juga tidak bisa apa-apa. Pusat perbelanjaan ini melarang mengusir pelanggan. Anda tidak tahu. Tadi dia bilang mau barter. Mau barter barang? Mereka kira ini zaman purbaya? Di dalam karungnya itu. Jangan-jangan isinya daging babi. Di karung ayahku. Isinya barang berharga banget loh. Harganya mahal banget. Dasar bocah. Kami orang kota. Nggak pernah anggap daging babi itu barang berharga. Itu MAH harganya berapa sih? Orang kampung kayak mereka, setahun cuma bisa makan daging beberapa kali. Makanya daging babi dianggap barang berharga. Singkirkan jauh-jauh. Di daging babi itu, jangan-jangan penuh kuman. Itu bukan daging babi dan bersih dari kuman. Itu baru diambil ayah dari brankas. Masa pakai brankas? Keluarga kalian kan sudah miskin banget. Masih perlu pakai brankas segala? Sepertinya satu keluarga kalian, yang paling berharga cuma brankas itu doang. Jadi, mau bayar atau enggak? Pakai apa mau bayar? Pakai barang kampungan ini. Bawa satu truk juga. Nggak bakal cukup buat beli satu gaun di toko kami. Ini cukup buat beli gaun ini belum? Ini cukup buat beli gaun ini? Tentu saja cukup banget. Langsung saya proses pembayarannya. Ayah, Mian-Mian tiba-tiba tidak suka gaun ini. Tidak suka? Kalau begitu, tidak usah kita beli ya? Kenapa anak kecil tiba-tiba tidak suka, ya? Atau lihat-lihat saja. Model lain di toko kami? Mian-Mian merasa gaun ini tidak sebagus gaun di pasar desa kita. Ayah, ayo kita pergi. Tuan, Kalau tidak mampu beli, bilang saja. Kulihat emas batangan ini, bukan milik kalian sendiri, kan? Makanya tidak berani boras. Jangan-jangan itu milik Direktur Lu? Emas batangan ini milik kami. Kami mau pakai ya pakai. Tidak mau ya tidak. Ada beberapa orang tidak punya uang, tapi ingin meminjam uang kami. Barang-barang mewah di seluruh tubuhnya. Tidak bisa menutupi kekotoran hatinya. Maksudmu apa? Perhitungan yang terakhir belum selesai denganmu. Hari ini kami harus memberi pelajaran pada kalian berdua. Hanya anjing yang berkelahi untuk memperebutkan wilayah. Mian-Mian, ayo kita pergi. Berhenti. Kak Wan King, sepertinya kamu harus membayar ganti rugi, ya? Nona mau bayar pakai kartu atau ponsel. Dasar tidak berguna. Cari cara sendiri untuk menyelesaikannya. Ayah, Ayah benar-benar membelikanku gaun ini. Toko itu adalah toko waralaba. Aku menyuruh orang mengambil barang dari toko lain. Kita tidak perlu peduli dengan orang yang membuat kita tidak senang. Tapi jangan sampai melewatkan hal yang kita sukai sendiri. Mengerti? Terima kasih, Ayah. Ayah, lihat. datang, datang, datang. Sudah dipastikan? Kalian berdua cepat pergi ke ruang tunggu dan lihat apakah makanan, minuman, dan mainan yang disiapkan untuk putri Direktur Lu sudah beres atau belum. Kali ini tidak boleh ada masalah. Baik. Ayah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Aku menunggumu di mobil. Baiklah. Kalau begitu, kamu pergi ke mobil dan bermain dengan paman sopir sebentar. Ayah akan segera keluar menjemputmu. Bagus sekali. Aku akan keluar menjemputnya. Direktur Lu, Direktur Gu, bukankah Anda bilang akan membawa putri Anda? dia ada di mobil. Jadi, mari kita percepat. Mana bisa membiarkan nona besar menunggu di mobil? Begini saja. Istri dan putri saya tahu nona besar akan datang. Mereka sudah menyiapkan beberapa camilan di ruang tunggu. Biarkan nona besar menunggu di sana. Baiklah. Cepat bawa nona Lu ke ruang tunggu.
Mari kita bicara sambil duduk. Baik, Salahmu. Semua bajuku jadi kotor. Hanya yang di konter ini yang masih layak. Kalau tidak, aku pasti sudah membeli 10 atau 8 potong. Untuk putri Direktur Lu. Ibu, aku sudah lama dengar. Direktur Lu itu hemat. Kalau terlalu banyak, malah memberi kesan buruk. Kau mengajariku cara bekerja? Tidak berani. Mana camilannya? Ada di sebelah. Aku akan segera mengambilnya. Dasar tidak berguna. Hal sepenting ini saja bisa lupa. Barang-barang nona besar ini, semua ini sudah disiapkan untuk Anda. Jika Anda menginginkan yang lain, katakan saja pada saya. Pasti akan saya siapkan untuk Anda. Tidak perlu, Anda boleh kembali bekerja. Mian-mian tidak akan berkeliaran. Baik, jika ada perlu, panggil saja saya. Ini juga untuk Mian-mian? Nona Lu, Anda sudah datang. Kenapa kau? Siapa yang tidak punya mata, sampai membiarkan anak kecil ini masuk ke sini? Kau bahkan berani membuka hadiah yang kami siapkan untuk putri direktur lalu memakainya sendiri. Beraninya kau. Kau ketagihan mencuri, ya? Ini rok Mian-mian sendiri. Ayah yang membelikannya untukku. Mian-mian tidak mencuri. Anak kecil ini masih saja membantah. Ayahmu semiskin itu. Mana mungkin bisa membeli rok ini? Bu, kita harus cepat mengusir anak sialan ini. Nona Lu akan segera datang. Bagaimana dengan hadiahnya? kalian berdua, sedang apa? Paman, tolong aku. Ayah, dia itu membuat kita tidak bisa bertemu. Anak Direktur Lu. Suamiku, kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dia dan ayahnya itu sudah membuat kita malu berkali-kali. Sekarang sudah saatnya apa sih? Cepat usir dia. Bukankah masalahnya selesai? Sekarang, menyenangkan Direktur Lu dan mendapatkan kerja sama adalah yang terpenting. Ternyata yang mau bekerja sama dengan ayah adalah mereka. Paman, Mian-mian adalah putri Direktur Lu. Apa katamu? Ayah, anak ini berbohong lagi. Betul, kami sudah pernah melihatnya. Di desa Dahe. Dia dan ayahnya cuma petani. Ayahnya itu bawahan Direktur Lu. Dia juga selalu menggunakan nama Direktur Lu untuk pamer kekuasaan. Baiklah, aku mengerti. Cepat usir dia. Cepat datang ke ruang negosiasi untuk membuatkan teh untuk Direktur Lu. Baik. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tanda tangani kontraknya dulu. Baik. Apa? Nona Lu hilang? Direktur Lu, Anda jangan khawatir dulu. Saya akan segera menghubungi. Ada apa ini? Ada apa, Ayah? Nona Lu hilang. Sekarang suruh semua orang di perusahaan keluar dan cari dia. Kalau tidak ketemu, kita tamat. Saya mengerti, Ayah. Ayah di mana? Apakah Mian-mian akan jadi yatim piatu lagi? Itu adalah mal, tempat ayah pernah mengajak Mian-mian. Paman, bisakah paman membantu Mian-mian? Minggir, minggir. Bisakah paman membantu Mian-mian? Nona di mana? Nona di mana? Kak Wan King, Kenapa kamu lagi? bisakah Kak Wan King membantu Mian-mian mencari ayah? Kalau kalian suka gaun ini, Mian-mian akan memberikannya pada kalian. Kami sedang sibuk. Minggir sana. Mian-mian. Nona, Mal? Siapa yang tahu di mana? Ayahmu yang miskin itu? Kalau kamu berani menghalangiku lagi, awas saja. Nanti aku suruh orang membuangmu ke gunung. Kak Wan King, ayahku benar-benar Direktur Lu. Apa yang kalian lakukan? Ayah, Mian-mian kira tidak akan bertemu ayah lagi. Sayang, jangan menangis. Ayah minta maaf padamu. Ayah datang terlambat. Ini semua salah Mian-mian, membuat ayah khawatir. Ayah tahu kamu bukan anak yang suka keluyuran. Siapa yang membawamu keluar?
Dia dan seorang paman. Dia juga bilang tidak mau melihat Mian-Mian lagi. Jadi kalian berdua yang membawa putriku ke sini? Memang aku. Kenapa? Itu juga salahnya sendiri. Salahnya sendiri ya? Aku tanya padamu. Kesalahan besar apa yang putriku lakukan? Sampai kalian tega membuang seorang anak kecil ke jalanan? Siapa suruh dia senaknya masuk ke perusahaan kami dan menyentuh barang-barangku? Kalau bukan dia yang dibuang, siapa lagi? Grup kami ini. Perusahaan besar yang terkenal di Haisi. Mana bisa anak kecil sepertinya? Seenaknya masuk begitu saja? Kalian ini orang grup Gu. Ibuku adalah nyonya direktur dari grup Gu. Mian-Mian baru tahu kalau mereka adalah rekan kerja ayah. Sekarang baru tahu takut, ya? Hanya mengandalkan grup Gu yang kecil itu. Berani bertindak semaunya. Kalau putriku kenapa-kenapa, siapa yang akan bertanggung jawab? Anak dari keluarga miskin. Kalau hilang ya hilang saja. Apa yang perlu dibesar-besarkan? Betul sekali. Memang anak yang diambil dari panti asuhan. Kalau hilang, tinggal ambil lagi saja. Benar-benar menganggap anak kecil ini seperti harta karun. Diam. Ayah. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Direktur Gu. Anda benar-benar punya putri yang hebat, ya? Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Gu. Kembali ke panti asuhan. Ayah, Apa yang ayah katakan? Apa salahku? Katakan padaku. Aku bisa berubah, ayah. Dasar bodoh. Apa kau tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia cuma orang desa? betul, suamiku. Kenapa kau marah-marah begitu? Hanya karena seorang petani? Direktur Gu. Sepertinya keluargamu tidak terlalu ingin bekerja sama dengan orang desa sepertiku. Kalau begitu, ayah, ayo kita pergi. Bukan begitu, bukan begitu. Dengar penjelasanku. Apa yang bisa dikerjasamakan dengan seorang petani rendahan? Perusahaan kita cukup mengeluarkan sedikit uang. Bukankah kita bisa membeli seluruh desa mereka yang bobrok itu? Diam. Dia adalah Direktur Lu. Benarkah Direktur Lu? Bagaimana mungkin? Direktur Lu. Anak nakal yang bicara sembarangan ini adalah anak angkat kami, bukan putri kandungku. Ayah. Kau pasti salah paham. Bagaimana mungkin dia Direktur Lu? Diam. Aku sedang bernegosiasi dengan Direktur Lu. Mana mungkin aku tidak tahu seperti apa dia. Benar-benar Direktur Lu. Direktur Lu, maafkan saya. Sebelumnya saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda. Maafkan saya. Lepaskan. Direktur Lu, Anda orang yang berjiwa besar. Jangan sampai karena dua orang bodoh ini kerja sama kita jadi terpengaruh. Mereka berdua membuang putri saya ke jalanan. Menurutmu saya akan semudah itu melepaskan mereka? Direktur Lu, saya salah. Saya benar-benar tidak sengaja. Sebelumnya saya benar-benar tidak mengenal Anda. Direktur Lu, sebelumnya saya memang salah. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Anda. Direktur Lu, begini saja. Setelah saya pulang nanti, saya akan menceraikan wanita jalang ini. Dan si bodoh ini, saya akan segera mengembalikannya ke panti asuhan. Asalkan Anda bisa meredakan amarah Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Gu Mingyuan, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Ayah, aku tidak bisa kembali ke panti asuhan. Ayah, Dasar wanita sialan. Ini semua karena kebodohan kalian berdua. Jangan salahkan saya. Sebelumnya saya memang tidak tahu apa-apa. Mereka berdua juga sudah saya beri pelajaran. Bagaimana menurut Anda? Ayah, paman inilah yang mengusirku pergi. Tidak. Direktur Lu, dengarkan penjelasan saya. Apa yang mau kau jelaskan? Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang menyakiti putri saya. Direktur Lu, saya mohon, ya. Jika tanpa kerja sama ini, grup Gu benar-benar akan tamat. Jika sebuah perusahaan bangkrut hanya karena satu kerjasama, itu adalah masalah manajemenmu sendiri. Betul sekali. Apa hubungannya dengan ayahku? Nona besar, tolong bantu saya memohon juga. Grup Gu tidak boleh bangkrut. Nona besar, Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan membuatmu di kota Hai. Bahkan tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah. ini semua salah kalian berdua.
Direktur Lu. Saya dipaksa oleh mereka. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Dasar jalan kecil. Kau plan-plan, ya? Hidup seperti apa yang kujalani di keluarga Gu? Apa kalian tidak sadar diri? Aku sudah lama membenci kalian. Itu urusan kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Mian, ayo pergi. Tunggu. Mian, apa kamu tidak ingin tahu? Bagaimana Kak Xiaoli Mu meninggal? Kak Xiaoli? Kak Xiaoli adalah teman terbaikku di panti asuhan. Tapi setelah diadopsi oleh Paman Gu, tidak lama kemudian, Anak yang baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba tiada? Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana dia tiada? Suan King, diam. Berani bicara satu kata lagi, kau akan mati. Masih mau mengancamku? Direktur Gu, perusahaanmu sudah bangkrut. Apa yang perlu kutakutkan? bagaimana Kak Xiaoli bisa? Aku bisa memberitahumu. Tapi aku akan mengungkapkan rahasia sebesar ini. Direktur Lu, setidaknya berikan aku imbalan, kan? Katakan. Tidak lama setelah aku masuk keluarga Gu, aku mendengar mereka berdua berkata begitu.